jangan mau disesatkan. Ya, jangan mau disesatkan ke dalam jaringan-jaringan ini. Dan saya pastikan saya tidak akan bisa diatur oleh mereka. Lagi-lagi soal narkoba. Peredarannya hingga kini masih menjadi ancaman, terutama di kawasan yang rawan narkoba, sebut saja Kampung Narkoba yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai tindakan seperti penindakan pidana sudah dilakukan, namun hal ini dirasa tidak begitu efektif. Dan tentunya ada formula baru yang dibutuhkan di sini. Dan kali ini saya, Rina Chandra, dalam program Lensa Publik akan membahasnya spesial dengan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Brigjen Pol Tatar Nugroho, SIK SH, yang kali ini akan membahas tentang strategi BNNP Kaltara program P4GN di Provinsi Kalimantan Utara. Selamat sore Pak, apa kabar Pak Brigjen? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kabar Bapak baik. sudah ada Siapa? dengan Rina. Oh iya, Ya. Mbak Rina ya. Thank you Bapak sudah dikasih spesial waktu berjumpa untuk kita membahas tentang narkoba khususnya di Kalimantan Utara ini. Ya, Bapak langsung aja. Kita tahu bahwa Tarakan khususnya Kampung Narkoba, sebut saja Selumit begitu Pak ya, yang masuk dalam daftar radar nasional sebagai wilayah rawan narkoba. Nah, setelah mengikuti Sumatera Utara, kemudian Aceh, Kepri, Banten, dan Kalbar begitu Pak. Gimana action dari BNN Provinsi Kaltara terkait hal ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Saya sangat berterima kasih hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal tentang tanda kutip yang disebut Kampung Narkoba. Dalam hal ini Kelurahan Selumit Pantai ya, Selumit Pantai. Di Selumit Pantai ini memang saya lihat sangat unik ya, unik karena saya tidak melihat di tempat lain, di kota lain tidak saya pernah lihat. Terutama dari pengalaman saya berdinas di Jawa Timur, di Lampung, di Jakarta, di ini ya, ini memang agak berbeda. Jadi kita harus melakukan penanganan juga mungkin agak berbeda dengan tempat-tempat lain treatmentnya. Di Selumit Pantai ini hanya seluas 48 hektar, jadi 0,48 km persegi, tapi penduduknya berjumlah 18.000 lebih. Jadi ini merupakan kawasan yang sangat padat ya, penduduk. Kemudian karakteristik wilayah itu adalah dia perumahan di atas permukaan air pasang surut, air laut. Jadi memang makanya dinamakan Selumit Pantai atau sering disebut oleh orang sini sebagai timbunan. Ya. Timbunan karena dulunya mungkin bukan kawasan perumahan, kemudian ditimbun. Ya, sehingga menjadi sebuah kawasan perumahan. Nah, Selumit Pantai sendiri itu terdiri dari 29 RT, maksudnya ya. Itu yang agak rawan saat ini ya. Saat ini agak rawan itu ada 3 RT. RT 10, 12, dan 13. Nah, ini memang menjadi satu tempat di mana di situ mereka melakukan transaksi narkoba. Karena komplek perumahan itu berada di atas permukaan pasang surut, sehingga di bawah rumah-rumah ini ada lorong. Ada lorong, yang mana lorong itu terhubung satu dengan yang lain di bawah rumah-rumah penduduk ini. Jadi di bawah itu sangat luas, dan kita tidak tahu di bawah itu seperti apa. Tapi yang jelas, hasil pengamatan dari anggota BNN yang sudah pernah masuk ya, dan beberapa kali kita masuk ke dalam itu, di dalam sangat kotor, cukup pendek, hanya sekitar setinggi lutut. Jadi kalau kita masuk itu harus merangkak seperti biawak lah, kita merayap gitu ya. Nah, di situ para pengedar ini berada di bawah kolong ini. Jadi bawah kolong, kemudian dia pakai lubang-lubang kecil ya, sebesar mungkin selubang botol air ini untuk masuk orang memasukkan uang, kemudian dari situ muncul barang narkoba. Ada transaksi ya, di situ. Ada transaksi di situ. Oke. Nah,
Dan ini mekanisme mereka sangat sudah tertata dengan rapi, sehingga ketika petugas masuk itu mereka sudah langsung, baik pembeli maupun penjual langsung menghilang, atau pura-pura hanya duduk di sepanjang lorong itu ya. Itu. Nah, di sana itu ada sekitar 4 lubang, ya. Ada sekitar 4 lubang, dan cara mereka bertransaksi mereka 24 jam. Jadi mereka ada sip-sipan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kemudian jam 8 malam sampai jam 8 pagi dari 4 lubang ini. Tuh. Nah, itulah cara mereka melakukan transaksi, dan pembelinya bukan hanya orang lingkungan situ, tetapi justru lebih banyak dari luar desa atau kelurahan Selumit Pantai ini. Ya, berarti di situ ada supply dan ada demand. Ada begitu, supply, Pak? ada demand. Yes. Ya. Jadi yang katanya tadi cuma 4 lubang dan hanya terbatas tempatnya untuk bisa menusuk, tapi nyatanya tempat itu bahkan mendapat julukan mallnya narkoba gitu. Iya. Nah, bagaimana konkretnya BNNP Kaltara untuk memutus yang namanya supply demand di kawasan khusus itu, Pak? Memang kalau kita bicara tentang penanggulangan narkotika, kita mengenal 3 istilah ya. Penekanan terhadap supply, ya kan? Kemudian demand reduction, kemudian harm reduction. Supply reduction ini untuk menekan supply atau pasokan. Kemudian demand reduction ini menekan permintaan. Baru harm reduction ini bagaimana kita menekan atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam menekan supply, tentu kita melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah represif. Represif itu diawali dari mulai penyelidikan sampai akhirnya nanti penangkapan, akhirnya sampai pada proses hukum dan sampai proses peradilan. Ini untuk menekan. Kemudian bagaimana kita melakukan patroli-patroli untuk mencegah peredaran dari narkoba itu sendiri. Jadi bagaimana menekan suplai itu dengan cara yaitu melakukan penegakan hukum. Yang kedua, membatasi ya jalur-jalur peredarannya atau mengawasi jalur-jalur peredaran, distribusinya, dan membatasi atau menekan pasokannya sendiri. Ya, itu tadi dengan penangkapan. Tetapi tentunya langkah supply reduction ini harus juga diimbangi dengan tadi demand reduction. Kenapa harus selalu masih ada permintaan? Ya, itu kan? Itu permasalahannya gitu. Suplai mungkin bisa dikurangi, tapi begitu permintaan tinggi, pasti ini akan membuat harga akan menjadi naik, gitu ya. Dan inilah yang merangsang atau mendorong para pengedar atau penyelundup barang-barang ini untuk masuk karena harga menjadi tinggi, sehingga keuntungannya menjadi tinggi. Sehingga ini seperti 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara supply dan demand. Ini harus kita tekan. Nah, caranya bagaimana? Salah satu kami sudah terapkan setelah kami bentuk tim, ya, kami bentuk tim. Kita ada tim terpadu gabungan antara BNNK dengan BNNP. Kami perintahkan pertama yaitu kita untuk menekan supply. Kita ganggu peredaran itu, kita ganggu. Nah, ini salah satu untuk bagaimana itu mengurangi. Bagaimana bentuk gangguan itu, cara BNNP mengganggunya, Pak? Kan tadi ada 4 pintu masuk ini, 4 pintu masuk ke desa itu. Nah, kita terus awasi terus ini, kita awasi. Keluar dari sana kita hentikan, kita cegat, kita periksa, kita tes urin, gitu. Sudah 200 lebih orang yang kita amankan, yang didapati positif setelah kita lakukan pemeriksaan urin. 200 lebih ini kemudian kita periksa, kita minta KTP, kemudian kita arahkan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi rawat jalan karena statusnya masih ringan. Kalau sudah sedang sampai ke berat dia harus rawat inap. Ini rata-rata pembeli yang kita dapati masih tahapnya masih ya statusnya ringan, sehingga itu kita lakukan rehabilitasi. Pertanyaannya begini, mengapa harus rehabilitasi sih, gitu kan? Nah, ini
Jadi pentingnya rehabilitasi ini masyarakat tidak mengetahui ini ya. Kalau kita di pasal di dalam Undang-Undang 35 itu jelas di sana diatur. Jadi bagi masyarakat pengguna itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Ya, itulah yang kita lakukan. Nah, setiap orang yang melakukan atau menggunakan narkoba itu hanya dua kemungkinan. Dia mendapat gangguan jiwa, kejiwaannya akan terganggu karena yang diserang adalah saraf pusat di otak, ya, merangsang ini semua di saraf otaknya. Ini kalau dibiarkan dia akan, yang pertama akan meningkat, ya, statusnya akan meningkat dari ringan, kebutuhannya ya, semakin, kebutuhannya, ya, dari mungkin 0, sekian satu hari. Nanti kalau dibiarkan terus, dia akan menuntut untuk lebih. Ya, bisa meningkat jadi 0,5, bahkan naik 0 jadi 1 gram satu hari. Nah, berarti ketika dia tidak direhabilitasi, potensi untuk peningkatan demand ini semakin tinggi. Yang kedua, ketika orang ini tidak direhabilitasi, itu berarti akan menambah atau tidak mengurangi jumlah angka prevalensinya. Prevalensi kita saat ini di Kalimantan Utara 1,7 sampai 1,75. Penduduk kita 760.000. Ya, 760.000 jiwa. Berarti angka prevalensi kita 13.300. 13.300 jiwa yang menjadi penyalahguna. Ini belum angka tepat ya. Artinya dalam survei pasti ada naik turun, tapi saya yakin lebih dari itu kan gitu. Nah, baik. Itu. Ya, jadi boleh saya tarik satu kesimpulan singkat bahwa BNNP fokus kepada rehabilitasi. Kalau dulu kan, mohon maaf, penindakan yang sifatnya pidana yang lebih ditekankan, bahasanya ngapain sih Pak menemuin penjara begitu. Jadi sekarang beralih kepada proses rehabilitasi itu. Tapi faktanya Pak, di lingkungan situ masyarakat itu saya dengar 70 hingga 80% mendukung transaksi yang namanya narkoba di wilayah itu. Apa yang dilakukan oleh BNNP? Tadi bukan beralih ya, bukan beralih dari penindakan ke rehabilitasi, tetapi ini kita lakukan secara simultan. Artinya penindakan tetap terus, kemudian kita juga menekankan penambahan terhadap aksesibilitas dan fasilitas rehabilitasi. Itu ya. Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan semua pihak. Jadi kami tidak bisa sendiri. Kami sudah ke Pak PJ Wali Kota. Kemudian kami juga datang ke Ketua Tim Penggerak PKK. Kenapa sih Ketua Tim Penggerak PKK? Orang mesti bertanya, ini narkoba kenapa Ketua Tim Penggerak PKK? Alasannya Pak? The power of mama. Nah, ini ya. Kekuatan dari ibu-ibu ini kita jangan remehkan. Dia mempunyai peran yang sangat besar di dalam ketahanan keluarga ya. Tentunya itu. Nah, bagaimana kita meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat yang berada di selumit pantai ini? Sehingga kami ajak Bu PJ Wali Kota, kami undang ke sini, kami sampaikan permasalahan yang ada selumit pantai. Kemudian dari Pertamina juga kami undang. Karena Pertamina saya dengar banyak program yang bisa kita kolaborasikan dengan BNN. Ya. Kemudian kami ajak ke lokasi. Yuk kita sama-sama melihat ke lokasi. Ini langkah-langkah untuk pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Sehingga dari situ, dari Ketua Tim Penggerak PKK sudah merancang sebuah kegiatan program. Bagaimana untuk membantu mentransformasi masyarakat selumit pantai yang tadinya mungkin masyarakat yang kumuh, ya, tidak produktif, karena banyak masyarakat yang menganggur, dia hanya bergantung pada pemberian dari si bandar ini. Jadi pattern yang ada di sana, ini struktur sosial yang ada di sana, ini sudah mulai bergeser. Yang tadinya mungkin patternnya adalah tokoh masyarakat misalnya ya, kemudian ada mungkin dari pihak pemerintah, ketua lingkungan misalnya, kepala desa, ini sudah bergeser. Mereka lebih condong mengikuti pattern si bandar ini. Kenapa? Karena bandar ini memberikan solusi bagi dia. Sementara dalam tanda kutip memberikan solusi karena berpikir bahwa saya diam saja dapat uang 100.000 sehari.
Ya. Saya dapat uang 150.000 sehari begitu ya. Ya. Nah inilah makanya kenapa saya ajak berbagai pihak ini. Kita nggak bisa garap saja dengan penegakan hukum di situ. Karena ketika kita tangkap satu muncul lagi dua, Ya, tangkap dua muncul lagi mungkin 3, 4 dan seterusnya. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu tindakan kami yaitu tadi saya rangkul berbagai pihak, semua elemen dari perusahaan ada, Pertamina, dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, terus kemudian kita mulai mempelajari. Kami juga sudah berbicara dengan Fakultas Ilmu Kesehatan di UPT, ya, datang kemari kita diskusi panjang. Akhirnya beliau saya sampaikan, tolong dari akademis ya, tolong memberikan masukan-masukan. Kita sempat diskusikan, kita sampaikan, kita paparkan bagaimana kondisinya. Nah itu juga direspon dengan baik. Dan kami ini sedang menunggu program-program apa yang akan mungkin nanti diterapkan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, ya, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Ini bisa kita arahkan ke sana. Sehingga endingnya nanti kami berharap dengan campur tangan semua pihak, ya, kepala dinas, OPD yang ada di pemerintah daerah, kemudian ketua tim penggerak PKK, perusahaan, dengan CSR-nya itu nanti bisa semua menggarap dari semua aspek ya, semua aspek kehidupan yang di sana yang diperlukan, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan sosialnya, bagaimana menangani masalah kriminalitasnya, bagaimana menangani struktur sosial itu sendiri, terus kemudian kondisi fisik sosial itu juga kita akan harus rekonstruksi, gitu. Kita rekonstruksi, bagaimana kita membangun kehidupan masyarakat yang dengan budaya yang bersih, gitu ya. Kalau Ibu melihat ke sana, waduh, baunya itu dari sampah-sampah bertumpuk di sela-sela rumah itu, dan mereka dengan mudahnya membuang sampah di samping rumah, di depan rumah dan seterusnya. Karena itu tidak jadi skala prioritas buat mereka, begitu Pak ya. Jadi mereka hanya berpikir saya bisa hidup, mendapat uang setiap hari, gitu. Terus kemudian dia tidak berpikir bagaimana masa depan anak-anak ini. Tentunya di sana pasti sudah tumbuh berbagai penyakit ya. Mungkin saya lihat anak-anak pada borokan, ya, sakit penyakit kulit. Kemudian kita tanya sekolah enggak, ada enggak sekolah. Udah umur 9 tahun belum sekolah. Ada yang putus sekolah dan seterusnya. Nah ini permasalahan yang sangat complicated. Ya, sangat kompleks. Kita harus selesaikan ini dalam waktu ya. Tentunya nggak secepat yang kita seperti membalikkan tangan, tetapi butuh proses. Tetapi harus kita mulai. Dan kita mulai kemarin sudah melakukan bersih-bersih, ya, program Jumat Bersih. Dengan Pak PJ Wali Kota, Satpol PP, Dinas Kebersihan, semua kita ajak ke sana. Ya, saya sendiri turun dengan BNNK, kemudian dengan Polres juga ada di situ. Semua kita ya bekerja sama, gotong royong untuk menggarap wilayah ini. Dan kita memberikan contoh bagaimana mereka harus hidup bersih. Kita bersihkan lingkungan mereka. Tapi ya anehnya warga di situ diam, hanya melihat. Minimal tidak hanya fokus pada narkobanya saja begitu Pak ya. Jadi tidak segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, kemudian ekonominya, itu yang sedang dibangun begitu bersama kolaborasi tadi ya Pak ya. Baik, bagaimana dengan teman-teman di instansi lain gitu Pak ya, selain pemerintah, yang apakah ada gerakan yang masif lagi yang kan narkoba ini tidak hanya PR-nya BNN gitu tentunya. Sebenarnya apa Pak yang sudah konkret yang sudah dilakukan di situ selain? Sudah. Jadi kita memang sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNN RI, salah satu prioritasnya adalah bagaimana penguatan kolaborasi. Kami sudah berkolaborasi dengan TNI AL, dengan Kodim, ya, semua Kabinda, kami sering ajak. Jadi kita setiap dalam pertemuan kami sampaikan bagaimana kita harus melawan narkoba ini. Karena ini implikasi terhadap kehidupan masyarakat ini tidak hanya pada tingkat kejahatan jual belinya, tetapi dampaknya itu luas. Ini multiplier efek ya. Tatanan sosialnya sudah dirusak. Tatanan sosial rusak, moralnya anak-anak kita rusak, kemudian masa depan generasi kita rusak itu. Dan ya puji Tuhan semua
menyambut dengan baik, seperti TNI AL kemarin juga sudah menawarkan kalau kita butuh armada atau kapal untuk misalnya ada gerakan, ada informasi penangkapan, siap membantu. Kemudian juga dari PSDKP yang punya armada di laut, karena kita wilayahnya kan perairan nih, wilayah perairan. Jadi kami tidak punya sumber daya, gitu ya. Sumber daya sedikit, tetapi kita melihat ada sumber daya di luar kami yang bisa kita kolaborasikan. Dan kebetulan BC itu intens juga. Kemarin kita lakukan rahasia di pelabuhan untuk mencegah masuknya barang menggunakan anjing pelacaknya BC bersama dengan Polres, kita gabungan kemarin. Dan ini nanti juga kita rencana juga akan melakukan ya kegiatan bersama-sama ya, bersinergi dengan Polres, yang jelas dengan TNI AL, TNI AD yang ada di sini, ya, semua kita kompak, kita sepakat untuk menangani atau melawan narkoba bersama-sama. Oke, baik Pak Brigjen. Tadi Bapak singgung tentang perairan. Kita kan Kaltara ini berada di daerah perbatasan yang rawan sekali masuk, menjadi pintu masuk narkoba. Gitu. Beberapa waktu lalu juga ada penangkapan sabu-sabu yang diselundupkan melalui barang-barang Malaysia, begitu ya. Di atasnya ditaruh susu dan sebagainya. Gitu. Nah, peran BNN di sini bagaimana Pak untuk wilayah perbatasan ini ya? Jadi ini sejalan dengan kebijakan Kepala BNN RI bahwa Kaltara ini menjadi 7 prioritas, salah satu dari 7 prioritas wilayah di Indonesia. Ya. Ya, jadi yang pertama ditekankan oleh beliau adalah bagaimana penguatan perbatasan dan daerah pesisir. Nah itu, kami sudah bekerja sama juga dengan BC, terutama BNNK yang ada di Nunukan, itu sering berhasil loh dengan BC ya, Bea Cukai ya. Nah, kemudian kita juga ke depan ini kami sudah sampaikan ke Danlan Tamal, ke TNI AL bahwa mereka punya yang namanya Babin Portmar. Bintara Pembina Potensi Maritim. Itu adalah bintara Angkatan Laut yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan di desa-desa pesisir. Nah, itu. Kemudian juga ada Babin Kamtipmas, ada potensi itu. Bintara Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimiliki oleh Polri. Kemudian di Angkatan Darat ada yang namanya Babinsa. Nah, ini. Kenapa saya konsen ke sana? Karena kita melihat bahwa Babin Kamtipmas, Babinsa, Babin Portmar ini adalah petugas-petugas yang berada di ujung tombak ya. Di ujung tombak yang berada paling depan, di garda paling depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, mereka harus dibekali dengan kemampuan atau kompetensi untuk melakukan screening terhadap masyarakatnya. Screening itu melihat, men-scanning siapa sih masyarakat saya yang kira-kira pengguna, siapa sih masyarakat saya yang kira-kira pemakai atau pecandu gitu. Nah, ini hari ini tadi saya buka pelatihan terhadap Babin Kamtipmas sejumlah 20 orang, anggota Babin Kamtipmas Polres Tarakan. Ya, tujuannya apa? Ini tadi yang saya sampaikan di depan. Kita harus membuka aksesibilitas dan fasilitas rehabilitasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Angka prevalensi tadi 1,7, 13.300. Yang direhab baru berapa? 157. Masih jauh sekali ya? Jauh sekali di Kalimantan Utara. Terus bagaimana kita akan menurunkan demand? Angka prevalensi baru 157 yang direhab. Ketika yang direhab baru sedikit, ya berarti demand itu turunnya juga akan sangat kurang. Berarti angka prevalensi juga tidak bisa ditekan dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masyarakat ini bisa memiliki daya tangkal, punya kekuatan untuk mau menolak, kemudian yang sudah terpapar mau merehab, dan kalau mengetahui mau melapor. Nah, 3 hal ini, lapor, tolak, lapor, rehab. Memang jalannya harus ini, jalannya 3 ini. Oleh karena itu saya punya program untuk memperluas aksesibilitas rehabilitasi. Caranya bagaimana? Melalui tadi potensi yang tadi ada Babinsa, Babin Kamtipmas, ada Babin Portmar.
Mereka kita latih menjadi seorang konselor adiktif, konselor adiksi. Jadi mereka punya kemampuan bagaimana kalau menemukan orang yang kecanduan, saya harus bagaimana. Deteksi dini Gitu. begitu kurang Ya. lebihnya Pak ya? Satu deteksi dini, yang kedua mengintervensi. Oke. Mengintervensi artinya dia bisa datengin, dia mau berikan konseling, kemudian dia berikan arahan supaya mau dibawa untuk direhab dan seterusnya. Karena masyarakat kita saat ini kesadarannya masih belum seperti yang kita harapkan untuk mau direhabilitasi. Kalau direhabilitasi dengan kesadaran sendiri namanya volunteer ya. Ya. Nah, kalau ditangkap namanya kompulsori. Nah, untungnya di Kaltara ini sebagian besar yang direhab ini adalah yang voluntary. Bukan karena ditangkap Pak Bukan ya? karena ditangkap. Oke. Tetapi tadi yang saya katakan tadi 200 lebih kami tangkap amankan dari Selumit Pantai. Ketika kita amankan KTP-nya ditinggal. Besoknya nggak kembali lagi mau dilakukan rehab. Karena tahapan rehab itu kalau paling sedikit kan 8 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan dilakukan konseling, terus treatment psikologi klinis kepada mereka, kemudian mereka dites urin lagi. Nah, ini saja yang sudah melalui 8 tahap dan dinyatakan selesai tahap pertama untuk rehabilitasi masuk kepada pasca rehab. Pasca rehab juga harus dimonitor. Nah, itu aja banyak yang masih bisa kembali. Apalagi kalau tidak melalui rehabilitasi. Nah, ini. Oke. Tapi intinya Bapak optimis kan Pak untuk kembali menghijaukan gitu ya? Wah, kita harus optimis. Karena dengan serangkaian proses tadi yang Bapak bilang, baru rehab 2 kali hilang dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana, apa ada semacam shortcut gitu Pak ya, memendekkan proses itu supaya lebih mudah gitu? Karena faktanya kadang-kadang praktek tidak semudah teorinya begitu. Iya, betul. Bagaimana dengan yang dilakukan BNN khususnya, mungkin ada teman-teman P4GN yang fokus untuk menangani hal ini atau bagaimana Pak? P4GN ini sebenarnya sebuah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Itu singkatannya ya P4GN itu. Ya. Ini sudah diinstruksikan dengan Inpres nomor 2 tahun 2020. Ya, P4GN itu. Jadi program-program Inpres nomor 2 2020 ini tentang rencana aksi nasional. Di situ sudah jelas sebenarnya. Ada pencegahan, ada pemberantasan. Di pencegahan itu apa saja kegiatannya, itu sudah jelas. Pemberantasan itu apa saja. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam ini. Nah, kewajiban untuk Inpres ini seluruh pemerintah daerah mesti membuat regulasi, menindaklanjuti rencana nasional untuk dibuat rencana aksi daerah. Dan ini sudah dilakukan. Untuk konteks Kaltara untuk konteks P4GN Kaltara sudah ada peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah. Kemudian juga sudah dibentuk namanya tim terpadu. Ya, tim terpadu itu P4GN ini sudah dibentuk. Terdiri dari OPD ya. Kepala BNN sendiri sebagai wakil ketua 2. Wakil ketua satunya Pak Kesbangpol, sekretarisnya Pak Sekda. Nah, ketuanya Pak Gubernur. Ini kita kemarin 6 bulan pertama sudah kita evaluasi. Memang belum semua melaksanakan. Sebenarnya masing-masing semua instansi OPD itu harus melakukan kampanye, sosialisasi, kemudian melakukan deteksi dini, melakukan pencegahan. Nah, sosialisasi bisa melalui media elektronik, medsos, banner, standing banner, dan seterusnya. Kemudian bisa di baliho-baliho, dan seterusnya. Dan itu ada yang belum, ada yang sudah. Dalam evaluasi kita sudah sampaikan untuk ditindaklanjuti. Terus kemudian nanti awal bulan kita akan tes urin. Tes urin untuk deteksi dini, ya, pencegahan ya, terhadap ASN. Kemudian juga ada program yang namanya memasukkan materi anti narkotika pada pendidikan setara untuk rekrutmen ASN. Gitu. Terus kemudian juga pada sekolah-sekolah. Kemarin kita baru menginisiasi supaya materi bahaya narkotika ini masuk dalam semua tingkat
pendidikan. Ini sedang kita godok MOU-nya dengan pemerintah daerah, sehingga nanti saya berharap pemerintah daerah bisa mengeluarkan sebuah regulasi supaya materi itu masuk dalam kurikulum ini di Diknas gitu. Jadi bisa tersaring lah begitu Pak ya. Jadi dari awal mereka dari mulai PAUD itu sudah dikenalkan dengan bahaya. Bukan mengenalkan narkotika ya, mengenalkan bahaya dari narkotika itu. Sehingga nanti dia masuk ke SD materinya mungkin berbeda lagi. Tapi mereka sudah diberikan ini. Seperti di Jepang itu kan, kenapa sih orang Jepang kok orangnya disiplin, pantang. Mereka dari kecil diajarkan, benar-benar ada beberapa larangan yang mereka nggak boleh lakukan. Dan itu misalnya budaya malu, ya kan? Kemudian tidak mengambil orang lain, milik orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain, ya seperti itu. Dan itu secara kognitif itu ditanamkan, bukan diajarkan ya, tapi dilatihkan gitu. Nah mungkin perlu itu pemikiran kita bahwa bagaimana untuk menanamkan sebuah mindset kepada anak-anak kita sehingga mereka itu no drug gitu ya. Sedini mungkin. Iya, gitu. sedini mungkin mereka sudah enggak gitu. Oke. Gitu. Baik, Pak Brigjen, apa sih tantangan yang terberat yang dihadapi oleh BNNP Kaltara sejauh ini untuk mengatasi yang namanya Kalimantan Utara ini? Kita tahu tempoh hari anggota Dewan, kalau nggak salah di nasional, Bapak kalau baca ada isu masuk dalam, karena dia menggunakan sesuatu yang mengandung narkotika. Untuk Kalimantan Utara sendiri bagaimana Pak? Kalimantan Utara ini memang saya melihat ketika kami masuk, pertama dari kondisi geografis ya. Kondisi geografis kita yang di utara itu berbatasan dengan Sabah, sini dengan Sarawak, sebelah barat, kemudian sebelah timur udah laut. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri. Di mana dengan luasnya wilayah yang terdiri dari 196 pulau di Kaltara ini. Panjang garis pantainya 3.500 km. Coba Ibu bayangkan, dengan panjang garis pantai yang demikian panjang, perbatasan kita 1.038 km panjangnya. Hanya ada 3 PAMTAS ya, PAM perbatasan itu, PKBN. Jadi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, sedangkan sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Sangat terbatas. Kami di sini baru ada 2 BNNK, Nunukan dengan Tarakan, ya. Terus dengan BNNP sendiri yang berada di Tarakan. Jadi masih banyak yang belum kita bisa jangkau secara ini. Malino belum ada BNNK. Di Malino kemarin kita tangkap juga di Malino karena ada informasi dari masyarakat. Kemudian di KTT juga belum ada. Malino itu luasnya hampir 22/3 wilayah Kalimantan Utara, belum ada BNNK. Jadi Bapak mau katakan bahwa peluangnya itu tinggi sekali untuk adanya susupan lewat jalur-jalur tadi begitu ya. Dan itu menjadi PR berat buat provinsi BNN Provinsi Kaltara. Oke, Bapak strategi khusus yang dilakukan BNN untuk kalau bicara ideal memang pasti sangat sulit begitu Pak ya, tapi setidaknya ada satu strategi mungkin yang dilakukan BNNP untuk menghadapi hal ini. Saya hanya mengutip strategi yang diterapkan oleh Kepala BNN RI, yang itu saya melihat memang sangat tepat, yaitu tentang penguatan tadi, kolaborasi. Ya. Kalau kami tidak berkolaborasi dengan nonsen, nggak mungkin bisa kami lakukan. Kami kecil, gitu ya. Tetapi untungnya kita memberikan awareness ya kepada masyarakat kita, kepada seluruh stakeholder bahwa kita harus bersama-sama nih memerangi narkoba. Itu kolaborasi ini penting sekali. Kemudian yang kedua penguatan intelijen, Kepala BNN. Nah itu sangat penting Pak. Ya itu sangat penting. Jadi bagaimana dengan kekuatan kecil tetapi kita bisa mendeteksi ya, segala potensi yang akan berkembang menjadi ambang gangguan, ya, bahkan menjadi gangguan nyata. Ini intelijen ini penting sekali. Dia bisa memberikan early warning ya kepada ini, terus kemudian bisa melakukan deteksi dini, ya. Itu penting, penguatan intelijen penting. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan perbatasan. Penguatan perbatasan. Nah ini kami juga harus
tadi dengan yang strategi pertama kolaborasi tadi sudah pasti ini untuk memperkuat perbatasan kita. Kita bekerja sama dengan Bea Cukai, PAM perbatasan, PP2MI, migran ya pekerja migran. Kemudian juga kami sudah komunikasi dengan LO Polri yang berada di Tawau, Malaysia. Ya, bagaimana kita juga mengumpulkan informasi dari mereka, dari LO. Terus juga kita kemarin juga sudah patroli, kami libatkan patroli dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut. Kebetulan waktu itu sedang patroli di sini menuju ke Nunukan, kami tumpangkan anggota kami di sana untuk ikut patroli lewat perairan. Terus kemudian penguatan daerah pesisir. Kita tahu pesisir, wilayah-wilayah pesisir kita, mohon maaf ya, secara ekonomi, kemudian bagaimana budayanya, ini perlu kita garap juga. Oleh karena itu tahun depan ini kami memprioritaskan ke daerah sebatik untuk kita bangun namanya Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Itu. Kemudian melalui program-program ikonik, ya, ikonik dan tematik. Dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di sini, kita berkolaborasi dengan masyarakat sini, melihat peluang apa yang kira-kira sedang tren. Sekarang kan mungkin TikTok, IG gitu ya. Nah, bagaimana kita membangun kolaborasi juga dengan para influencer, tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat. Misalnya saya kemarin juga komunikasi dengan FKUB. FKUB juga bersedia untuk mendukung, termasuk dengan Kanwil, Kementerian Agama, bagaimana kami akan membuat namanya program Keluarga Bersinar, Keluarga Bersih Narkoba, diawali dari pranikah. Ketika mereka mengajukan untuk nikah, kami kasih konseling dulu, berikan edukasi, edukasi dulu, konseling pranikah, bagaimana mereka memahami tentang bahaya narkotika, ya, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang bersih dari narkotika. Dan juga kita melakukan deteksi dini kepada mereka, kita tes urin dulu mereka sebelum nikah, kita pastikan bahwa ketika dia nikah benar-benar clear, bersih gitu. Gitu. Ini sedang kita gagas, kami baru 3 bulan Bu di sini. Tapi sudah luar biasa yang Bapak lakukan di sini ya. Kami mencoba dengan semua inilah energi kita. Oke. Brigjen Tatar, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada publik Kalimantan Utara terkait dengan pencegahan peredaran narkoba, silakan. Baik, terima kasih. Saya berpesan kepada masyarakat Kalimantan Utara bahwa narkoba dan kartel-kartelnya dengan jaringannya itu harus kita lawan bersama-sama. Masyarakat harus sadar bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkotika ini sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, masa depan anak-anak kita, kemudian kerusakan dari moral, kerusakan dari akhlak dari anak-anak kita ketika mereka sudah terlibat di dalam narkotika. Jalan keluarnya sangat kecil untuk keluar dari jaringan itu. Sehingga saya berharap pada seluruh masyarakat jangan mau disesatkan. Ya, jangan mau disesatkan ke dalam jaringan-jaringan ini. Memang sementara ini seakan-akan kehadiran mereka, para bandar, para patron-patron mereka yang sekarang tanda kutip bisa memberikan janji dan solusi, misalnya dari ekonomi, seakan-akan ini menjadi solusi saat ini, tapi ini sifatnya sementara. Dan yang jelas dan pasti kehancuran itu sudah menunggu di belakang. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat, mari kita sadar diri bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan harus kita lawan bersama-sama. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita bahu-membahu, kita gotong royong, kita bersama-sama, mari kita lakukan perang terhadap narkoba ini. Dan saya pastikan saya tidak akan bisa diatur oleh mereka. Masyarakat harus percaya bahwa BNN akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberantas mereka. Terima kasih. Ya, Bapak, thank you. Diskusinya hari ini mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Upaya Bapak untuk menghijaukan kembali Kalimantan Utara, khususnya daerah kampung narkoba. Ya, demikian tadi pemirsa di rumah perbincangan saya dengan Bapak
Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho SIK SH selaku Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Utara berani katakan tidak pada narkoba. Saya Rina Chandra terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV di program Lensa Publik. Salam.